Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, sudah pada makan semua? Alhamdulillah, Berima juga sudah. Sebelumnya marilah kita sebelum mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa dulu ya. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Saya Oke, silakan dipimpin. kemudian saudari untuk siap ya. Belum mengawali kegiatan, doa mulai. Doa selesai. Kira berat. Selamat siang juga anak-anak. Oke, terima kasih kalian sudah di sini berkelompok 9 orang sudah siap di sini ya untuk melakukan kegiatan bimbingan. Kira-kira satu kelompok ini dinamakan apa ya? Ada nama kelompoknya enggak? Sudah ada belum? Apa? Mau dinamakan apa? Blacky? Apa itu Blacky? Hitam manis. Oh, di sini hitam manis-manis ya. Kalau tersenyum juga tambah manis. seperti gula Jawa ya. Oke ya. Begini. Kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Supaya kita lebih akrab, bagaimana kalau kita perkenalan dulu ya? Oke. Diawali dulu dari Bu Rima. Perkenalkan, nama saya Bu Rima Danianti, guru BK jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti. Begitu. Alamat rumah saya Sidomukti, Pelausan. Apa sudah ada yang pernah ke sana? Sudah tahu? Sudah? Sudah? Kalau kemana kalian? Kesarangan lewat sana? Ya, oh ya. Jangan lupa mampir ya, nggak apa-apa ya. boleh ya. Hobi Bu Rima ini juga suka memasak dan juga suka mendengarkan musik. Dah, mungkin dari Bu Rima itu saja. Dan ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Oke. Jadi nanti kenalkan nama kalian dan juga hobinya apa gitu. Ya, dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Ivan Fauzia, Hobi memasak sama ya kita. Oke, selanjutnya. Hobi badminton. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Memasak. Kayak calon ibu-ibu pintar masak. Oke. Perkenalkan, nama saya Olahraganya apa nih? Sepak bola. Ada lagi? Voli. Ada lagi? Udah. Oke. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Mas Maria. Saya Voli. Oke, selanjutnya. Hobi voli. Main futsal. Bermain game. Gamenya apa ini? Banyak kayak PUBG, Mobile Legends gitu itu. Oke. Ini yang terakhir. Nama saya Ferdian Biru. Hobi saya menari. Apa? Menari. Menari apa? Menari. Pokoknya menari. Menari jaipong atau menari apa? Oke, masing-masing sudah memperkenalkan namanya ya dan juga hobi. Coba deh, Bu Rima pengen tahu. Iva, ini tadi namanya siapa? Ya, tadi hobinya apa? Menari. Wah, berarti pintar menari ini. Kalau harus nanggep ini loh ya, kalau ada momen-momen apa gitu ya. Terus selanjutnya, kamu ini tadi namanya siapa? Hobinya apa? Futsal. Siapa lagi ya? Alvarez. Mungkin ini siapa? Bilkis. Hobinya apa? Memasak. Di sini yang perempuan memasak ya. Terus kalau yang cowok-cowok ini kebanyakan olahraga, kecuali ini menari. Menari olahraga. Kan kayak senam, ada musiknya, nanti nari-nari. Zumba.
Oke. Oke. Ya, jadi kita sudah saling memperkenalkan diri nih. Biar lebih efektif lagi bagaimana kalau kita melakukan permainan game dulu, game konsentrasi. Coba ini kan sudah siang, mungkin habis makan, mungkin ada gak ngantuk-ngantuk gitu ya. Coba Bu Rima pengen mengetes konsentrasi kalian. Jadi ini nanti ada permainan gamenya nanti kalian coba mengamati Bu Rima. Bu Rima nanti menginstruksikan mengucapkan sesuatu, tetapi kalian harus bisa sesuai dengan apa yang Ibu ucapkan. Ya, jadi Ibu nanti misalkan nunjuk hidung, tapi Bu Rima bicaranya pipi. Ya, kalian harus fokus, jangan sampai salah. Fokus dengan apa yang Bu Rima ucapkan. Salah nggak apa-apa, kan ini cuma ngecek konsentrasi kalian. Oke, sudah paham instruksinya gimana? Udah? Bisa dimulai ya? Tatap saya, lihat Bu Rima, oke? Hidung. Oke, sip. Konsentrasi. Tapi harus yang cepat loh ya, jangan pelan gini. Terus telinga. Oke, coba lagi. Mata. Ya betul, ya. Terus selanjutnya rambut. Rambut mana rambut? Oke, ada yang salah tadi. Rambut yang kelihatan yang sini. Oke, sekali lagi deh. Bu Rima harus bisa mengamati ada yang salah apa enggak. Kalau enggak berarti bagus konsentrasi. Pipi. Oke, sip, tepuk tangan buat kita semua. Ya, ternyata walaupun siang kalian masih bisa konsentrasi. Oke. Ya, selanjutnya di sini Bu Rima akan melakukan bimbingan kelompok. Kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok apa belum? Belum. Berarti belum tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan BK yang diberikan kepada konseli secara berkelompok atau memanfaatkan dinamika kelompok. Dan di dalam bimbingan kelompok juga ada tujuannya. Kira-kira tujuan kita hari ini apa? Sudah tahu belum? Belum tahu ya? Oke. Tujuan di sini adalah setelah konseli mengikuti bimbingan kelompok, diharapkan nanti bisa menganalisis konsep motivasi berprestasi dengan baik. Jadi topik hari ini adalah tentang motivasi berprestasi. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pas sudah paham? Dapat ya mengenai bimbingan kelompok? Oke. Bagus. Jadi dalam bimbingan kelompok nanti Bu Rima akan menggunakan diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok itu apa? Kalian sudah pernah mendengar diskusi kelompok? Alvarez sudah pernah? Pelajaran siapa pakai diskusi kelompok? Sudah pernah? Belum. Diskusi kelompok nanti kita memecahkan suatu permasalahan. Nanti kita juga ada kelompok-kelompok kecil. Jadi ada model kelompoknya seperti apa. Jadi kita nanti akan membagi menjadi kelompok kecil-kecil. Nah, setelah itu nanti Bu Rima akan memberikan bahan atau problem untuk didiskusikan kepada kalian. Nah, setelah nanti kalian diskusi, nanti Bu Rima beri waktu sekitar 10 menit. Kalian nanti mendiskusikan permasalahan, lalu kalian saling memberi solusi atau memikirkan secara bersama-sama. Nah, setelah itu kalian nanti mempresentasikan. Tiap kelompok nanti mempresentasikan hasilnya seperti apa, gitu. Dan nanti juga kalian saling memberikan saran atau tanggapan, masukan. Lalu nanti kita simpulkan bersama. Dari sini sudah paham? Oke, sudah paham. Baiklah, kita nanti akan membagi menjadi kelompok kecil ya. Di sini kan ada 9 anak. Nanti kita bagi mungkin jadi 3 kelompok. 1 kelompok, 3. Oke. Mau membagi sendiri atau Bu Rima yang bagi kelompok? Bu Rima? Oke.
Kalau dari Bu Rima mungkin kita mulai berhitung saja ya, berhitungnya 1 sampai 3. Nanti di sini ngulangi lagi juga 1 sampai 3. Habis 3 nanti 1, 2, 3 gitu ya. Paham? Sip. Dari sini berhitung mulai. 1. Oke, sip. Terus yang merasa menyebutkan nomor 1 berarti itu kelompok 1, yang menyebutkan nomor 2 berarti kelompok 2, yang menyebutkan nomor 3 berarti kelompok 3. Oke, Ibu beri kesempatan untuk kita membentuk kelompok, kita susun di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, yuk. Agak maju aja, ini biar rada sana. Agak maju sini. Sip. Oke, ini biar nggak bertumpuan, agak mundur sedikit. Biar nggak sama ini udah. Hop. Dan sini. Biar nggak ini deket-deketan. Agak maju dikit mas. Kursinya sampai sini ya. Oke. Ini agak maju biar nanti terdekat. Sip, lipat di sini. Alvarez agak sini. Oke, sudah ya? Ya, kalau kalian sudah membentuk kelompok kecil, masing-masing 3 anak, terus kalian nih berbagi peran. Kira-kira kelompok 1 ketuanya siapa? Kelompok 2 ketuanya siapa? Kelompok 3 ketuanya siapa? Silakan dirembuk dulu. Kira-kira siapa yang mau jadi ketua? Sudah diputuskan ketuanya? Oke. Kelompok 1 ketuanya siapa? Iva. Wah, hebat, cewek jadi ketua. Yang kedua? Alvarez. Oke. Yang di sini kelompok 3? Fabian. Oke. Sudah ditentukan kelompoknya, selanjutnya Bu Rima akan memberikan tugas untuk didiskusikan ya. Sebentar Ibu ambilkan LKK-nya. Ini bawa pulpen enggak? Bawa, asik. Ya, itu adalah lembar kerja kelompok ya. Di situ ada identitas. Ada identitas, ditulis nama kelompok. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus anggota kelompok. Nah, ketuanya ditaruh di paling atas. Ya, ketua kelompoknya tadi ditulis di paling atas. Nah, di sini kelompok 3. Sini nomor 1, 2, 3 anggotanya. Yang nomor 1 ketuanya. Oke. Sudah? Sudah dituliskan? Ya. Ini kelompok 3 sudah? Ya. Oke. Kalau sudah, silahkan kalian membaca isi tugas diskusi kelompok. Dibaca, dipahami, lalu kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Jadi saling memberikan curah pendapat di situ, dituliskan di situ. Silakan dibaca, dipahami ya. Ibu beri waktu tadi berapa? 10 menit cukup ya? Oke, 10 menit cukup. Nanti kita akan presentasi, nanti kita saling menanggapi gitu ya. Oke, silakan dimulai.
Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Langsung dijawab. Misalkan ini kan sudah dibaca ya. Terus coba itu sarannya bagaimana untuk mengatasi persoalan tersebut? Udah paham ya kelompok 2? Paham, Bu. Lanjutkan. Kelompok 3 udah paham? Ya, Bu. Ya, dipahami dulu. Lebih banyak ya juga bagus. Kalau belum paham boleh bertanya ya. Ada yang sudah selesai? Belum, oke. Waktunya masih 5 menit.
Lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Sudah? Nak Faris sudah? Sudah. Sudah. Nggak ditambah lagi? Coba. Dia masih mikir-mikir juga. Ini kan yang di kelas kalian kan seperti ini juga kan situasinya. Ya, hampir sama persis kan. Coba didiskusikan lagi kalau ada tambahan lagi, ditulis di situ ya. Ya, siap. Kenapa kepalanya dipegangin? Mikir. Mikir ya, mikir apa? Apa berat soalnya? Yang kayaknya yang sudah kelompok 2 ya? Iya, sudah belum? Kelompok 1 belum? Dikit lagi. Kelompok 3 juga belum? Belum, masih mikir.
Kelompoknya Febian sudah selesai? Sudah? Oke. Sudah selesai kelompok 1? Karena waktunya juga pas, 10 menit sudah berjalan. Mungkin kita kalau sudah selesai presentasi ya, Ya, Bu. perwakilan kelompok. Kira-kira siapa yang mau duluan atau Ibu tunjuk aja? Ibu saja. Tunjuk aja. Mungkin kelompok ini dulu. Tadi nampaknya ini selesai duluan. Kelompoknya Alvarez. Oke, mungkin bisa berdiri. Ya. Berdiri di mana? Depan apa di situ? Depan saja. Oke, depan biar teman-temannya melihat. Oke, di sini. Ya, baca yang keras. Persoalannya tadi apa? Motivasi berprestasi. Sebentar, perkenalkan dulu kami dari kelompok 1. Perkenalkan, Kelompok 2 ya. perwakilan dari kelompok 2 izin untuk menjabarkan apa hasil dari diskusi kami tadi. Ya. Hasil diskusi kami yang pertama, manajemen waktu. Artinya siswa harus bisa manajemen waktu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Oke, mungkin bisa dibaca dulu persoalannya apa, biar Soal tugas diskusi kelompok. motivasi berprestasi siswa kelas 11 TKP 1 masih rendah. Terdapat siswa yang ingin memperoleh nilai rapor bagus, lulus ujian dan masuk perguruan tinggi. Tetapi usaha belajarnya tidak serius, tidak memiliki kebiasaan belajar yang teratur, mudah bosan ketika melakukan belajar. Kondisi rendahnya motivasi itu membawa akibat pada rendahnya kompetensi yang dikuasai siswa, yang pada gilirannya mengundang munculnya praktik-praktik curang dalam ujian. Untuk tugasnya diskusikan dengan anggota kelompok untuk memberikan saran atau rekomendasi upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Ya, terus jawabannya dari kelompok kamu? Dari kelompok saya menyampaikan diskusi kami yang tadi. Yang pertama, manajemen waktu, yaitu siswa harus bisa manajemen waktu itu dengan baik. Artinya siswa harus bisa menjadwalkan kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, dan kapan waktunya singkat untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Yang kedua, mengubah metode belajar yang semula membosankan. Artinya siswa ataupun guru harus bisa mengubah metode yang semula belajar itu membosankan, terlihat kaku, agar berubah agar bisa menyenangkan dan bisa lebih dimengerti oleh siswa. Yang ketiga, mengubah metode belajar itu menyenangkan. Kadang banyak siswa yang masih berpikiran belajar itu membosankan, dan juga yang masih berpikiran apa sih gunanya belajar. Kita harus merubah metode tersebut supaya metode tersebut menjadi belajar itu mengasihkan, belajar itu menyenangkan. Yang keempat, belajar itu memahami bukan menghafalkan. Banyak siswa yang salah paham terhadap belajar itu seperti sebelum ujian mereka malamnya belajar menghafalkan materi-materi untuk besok harinya. Itu salah satu contoh yang salah, karena seharusnya belajar itu memahami bukan menghafalkan materi-materinya. Dan yang terakhir, belajar di tempat yang kita senangi dan menjaga kebersihan membuat pelajaran yang baik. Artinya belajar di tempat yang kalian sukai, jangan hanya di kelas, jangan hanya di kamar, tapi belajar di alam luas yang kalian senangi. Dan juga kalian harus menjaga kebersihan itu supaya kita juga nyaman di tempat. Sekian dari kelompok kami dan waktunya mohon maaf. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Bagus sekali dari kelompok 2 ya. Kira-kira ada yang mau menambahi atau memberi tanggapan? Bagaimana? Dari kelompok 1, iya. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Alvarez. Tadi menarik sekali ya jawabannya. Seperti harus pembelajarannya seperti apa tadi? Menyenangkan ya? Menyenangkan. Terus? Dan kenyamanan. Terus apa lagi tadi? Harus bisa mengontrol waktu ya Nak Faris ya. Oke, sip. Bagus sekali. Terus selanjutnya kira-kira kelompok berapa ya? Kamu nunjuk aja. Kira-kira 1 apa 2? Pilih mana? Kelompok yang 3. Kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Sudah siap kan? Sudah belum? Oh, masih mau ditambahi lagi, kurang puas. Yes, nggak apa-apa. Kita lempar saja ke kelompok 1. Oke, ketuanya siapa ini? Iva. Oke, silakan Iva. Iya, diperkenalkan dulu. Perkenalkan dari saya dari Kelompok ya. Kelompok 1, anggotanya siapa? Faris Mahmudin dan Irfan Fadla. Iya, silakan.
Dibaca aja ininya biar teman-temannya juga dibaca lagi. Tugas diskusi kelompok. Motivasi berprestasi siswa kelas 11 terdapat siswa yang memperoleh nilai rapat bagus, lulus ujian dan masuk perguruan tinggi, tetapi usaha belajarnya tidak serius. Tidak memiliki kebiasaan belajar yang teratur, mudah bosan ketika melakukan belajar. Kondisi rendahnya motivasi itu membawa akibat pada rendahnya kompetensi yang dikuasai siswa, yang pada gilirannya mengundang munculnya praktik-praktik curang dalam ujian. Praktik-praktik curang dalam ujian. Hasil diskusi bisa mengurangi waktu main, menggunakan metode belajar dengan online, menonton YouTube atau mencari materi lainnya di online, mengatur jadwal belajar dengan tepat, bisa juga dengan belajar sambil mendengarkan musik dan carilah tempat belajar yang membuat kamu nyaman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali. Jadi juga jawabannya juga menarik sekali. Mungkin ada yang bisa menambahi atau memberi saran, tanggapan, silakan. Ya, bagaimana? Mungkin dengan bertanya membuat situasi tidak tegang dan tidak bosan. Tidak bosan. Oh, jadi pengennya situasinya yang bagaimana kalau pembelajaran itu? Santai mengasihkan. Oh, jadi ya santai, mengasihkan, yang penting tidak membosankan ya tadi. Oh, oke. Jadi nggak pengen yang terlalu monoton juga. Ya. Terus berarti ini kelompok yang terakhir. Gimana ini, sudah belum? Sudah. Oke, ketuanya silakan. Perkenalkan dulu kelompoknya ya. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 tentang tugas diskusi kelompok tentang memotivasi berprestasi siswa kelas 11 PKP 1 masih rendah. Terdapat siswa yang ingin memperoleh nilai rapor bagus, lulus ujian dan masuk perguruan tinggi, tetapi usaha belajarnya tidak serius. Tidak memiliki kebiasaan belajar yang teratur, mudah bosan ketika melakukan belajar. Kondisi rendahnya motivasi itu membawa akibat pada rendahnya kompetensi yang dikuasai siswa, yang pada gilirannya mengundang munculnya praktik-praktik curang dalam ujian, pertanyaan untuk kelompok. Diskusikan dengan anggota kelompok untuk memberikan saran atau rekomendasi upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga. Kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga dapat mengakibatkan dampak negatif dan dalam kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Yang kedua, salah pergaulan. Salah pergaulan juga dapat mengakibatkan seorang siswa terpengaruh hal-hal yang kurang baik atau hal negatif yang terdapat di luar sekolah. Contohnya bolos pelajaran, pertengkaran, tidak mengerjakan tugas. Yang ketiga, terpengaruh dengan alat komunikasi atau HP. Terpengaruhnya dengan alat komunikasi atau HP seperti game online, judi online, menebar berita hoax, video porno, dan sebagainya. Ya, itu yang mempengaruhi ya. Jadikanlah tempat belajar sebagai sarana kebahagiaan dan kesenangan. Oke, sudah itu. Oke, tepuk tangan, bagus sekali. Ya, jadi kalau kita belajar itu hati kita juga harus senang ya, dan lingkungan kita juga harus bisa mendukung. Mungkin ada yang mau memberi tanggapan ke kelompok 3, silakan angkat tangan. Siapa? Dari kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Tadi mengenai tempatnya kan harus juga ada yang memotivasi juga. Nah, itu bagaimana? Saya setuju dengan pendapatnya kelompok. Setujunya yang mana? Terhadap lingkungan dan juga pergaulan. Karena masih banyak juga siswa-siswa yang saya ketahui salah bergaul, yaitu seperti tadi perjudian, main game, foto dan sebagainya. Itu
tempat-tempat yang istilahnya umum. Saya banyak mencoba yang seperti itu. Tempat Jadi saya rasa ya harus itu kita perhatikan lagi siswa-siswa yang tersebut, dan juga kita bilangkan kita bicarakan ke orang tuanya untuk lebih membimbing anaknya menjadi lebih baik lagi, dan untuk mengawasinya juga jangan sampai dia. ya, bagus semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Jadi di sini kan tentang motivasi berprestasi. Masalahnya kan tentang permasalahan siswa yang motivasinya rendah. Jadi motivasi berprestasi itu adalah dorongan dari dalam diri untuk melakukan kegiatan yang lebih baik lagi agar mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi juga, seperti itu. Jadi ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi, ya seperti tadi yang disebutkan dari kelompok 3, salah satunya faktor dari motivasi dalam lingkungan keluarga ya. Mungkin kurang adanya dukungan dari orang-orang terdekatnya, kurang mendukung, seperti orang tua mungkin yang acuh, ya terus apa lagi tadi? Mungkin tidak mau peduli, orang tua mungkin tidak ada di rumah, yang tinggalnya hanya dengan seorang nenek. Jadi kan anak kurang motivasi, kurang kontrol diri. Dan untuk tempat itu juga mempengaruhi nggak lingkungan belajar itu? Mempengaruhi ya. Tadi kan harus belajar suasana juga menyenangkan. Tadi juga di sini tentang lingkungan, tadi tentang apa? Harus ya menyenangkan, juga harus bersih, seperti itu. Nah, terus dalam lingkungan pergaulan, tadi pergaulan juga ada kan? Nah, kalau lingkungan pergaulan itu juga harus yang kondusif, yang positif, yang baik. Kalau kita salah pergaulan juga, kita juga bisa akan terpengaruh, mempengaruhi motivasi kita. Terus yang dari kelompok 1 tadi, bagaimana kesimpulannya tadi? Ya, ngurangi bermain. Kita harus bisa memanajemen waktu. Ya, biasanya pulang sekolah kita ngapain? Ya kan? Pulang sekolah kita ngapain? Apakah kalian belajar? Belajar jam berapa ini? Biasanya kalau di rumah? Biasanya setelah maghrib atau Setelah Isya. Yang lainnya juga seperti itu apa enggak? Mungkin ada banyak yang enggak juga. Gimana Nek Febian, gimana? Belajarnya dari jam 7 sampai jam 3. Jam 3. Tadi Bu Rima juga mendengarkan ada yang ini ya. Belajarnya itu cuma dalam satu malam, SKS sistem kebut semalam. Itu ada toh yang belajarnya seperti itu. Lah, misalkan kalau kalian ingin mendapatkan nilai ujian yang baik, apakah bisa dengan belajarnya di kebut semalam? Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Harusnya bagaimana itu? Ya, memahami materi. Terus? Ya, harus mengatur waktu belajarnya. Yang mungkin teratur sehari minimal belajar berapa jam, ya. Jadi ya harus bisa memanajemen waktu, harus bisa belajar semaksimal mungkin. Jangan sistemnya kebut semalam. Terus tadi permasalahannya lagi apa tadi? Lulus ujian. Lah, kalau kalian ingin lulus ujian itu harus bagaimana? Ya sama kan. Juga kalian harus belajar, mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah, terus kalau kalian ingin meneruskan ke perguruan tinggi negeri, gimana? Harus ya, mempersiapkan juga dari awal, harus belajar. Tadi nilai ujian juga harus baik. Belajar ya tidak bisa untuk kebut semalam, ya. Oke. Untuk lebih memantapkan materi hari ini, kesimpulan dari motivasi berprestasi, Bu Rima akan menampilkan lewat PPT ya. Oke. Bisa terlihat semuanya ya. Jadi motivasi itu dorongan dari dalam diri individu untuk mencapai keberhasilan, memperoleh tingkatan atau keunggulan untuk sukses gitu ya. Jadi tidak hanya kalian belajar tetapi kalian tidak punya semangat untuk berkembang.
Jadi untuk motivasi juga dipengaruhi juga dari diri individu, juga dari lingkungan. Ya, kita juga harus bisa meningkatkan motivasi dari dalam diri. Nah, kalau kita memiliki motivasi yang berprestasi, ciri-cirinya pasti kita akan berusaha lebih keras, terus mempunyai prakarsa dalam tugas, gitu, kerja keras, pokoknya semangat, suka belajar. Terus yang ketiga, ingin segera mengetahui hasil dari usahanya. Jadi penasaran, oh saya kemarin sudah belajar, ini saya ujian, berapa ya nilainya? Jadi kalian punya rasa timbul penasaran. Nah, itu jadi nanti timbul rasa ingin lebih baik lagi, ya gitu ya. Menggunakan segenap kemampuan dalam melaksanakan tugas. Ya, jadi harus maksimal mungkin. Membandingkan antara usaha dan dilakukan dengan hasil yang diperoleh, ya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, terus untuk menumbuhkan motivasi diri, kalian itu ya harus bagaimana? Harus memiliki dorongan dari dalam. Harus punya goals, tujuan atau goals. Kalian kan di sini pasti ada tujuannya. Untuk apa? Nanti setelah lulus untuk apa? Ada yang mau kuliah, mungkin ada yang mau bekerja. Jadi ingatlah pada goals kalian, tujuan kalian. Itu yang pertama. Ya. Habis itu susunlah target. Kalian sekarang kelas berapa? Kelas 2. Targetmu untuk kelas 2 ini apa? Punya target enggak? Targetnya apa? Lebih baik lagi dalam hal semua hal dari kelas 1. Ya, jadi harus ada peningkatan ya. Oke. Paling enggak bikin target itu yang inilah, dalam waktu 1 semester ini kalian ingin apa? Coba kalian planning. Kalian nanti naik kelas 3 bulan Desember, ya kan? Jadi targetmu saat ini apa? Misalkan apa? Contohnya naik kelas, ya kan? Pasti harus naik kelas. Terus nanti untuk kedepannya bagaimana? Harus mendapat nilai yang lebih baik, mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Terus nanti prakerin juga, seperti itu ya. Jadi harus bikin, kalau bisa malah bikin di catatan, di kertas atau di HP. Kalian tuliskan impian kalian itu apa, tujuan goals kalian itu apa. Itu bisa memicu kalian untuk termotivasi. Keinginan kalian itu apa, tuliskan semua. Kira-kira jangkanya berapa lama. Nah, itu bisa kalian tuliskan di situ supaya kalian setiap hari bisa membaca. Nah, itu nanti akan terbawa dengan sendirinya. Ya. Belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Kita harus bisa menganalisis diri. Kira-kira kemampuan kita apa, kekurangan kita apa. Seperti itu ya. Kalau kita memiliki kekurangan ya coba kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Selama ini kalian memiliki kekurangan apa nih? Apa? Ya. Jadi harus bisa meningkatkan belajarnya. Ya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi cukup ya kesimpulannya tadi tentang motivasi berprestasi. Kita harus bisa meningkatkan dorongan dari dalam diri untuk melakukan kegiatan lebih baik lagi, untuk mendapatkan prestasi juga yang lebih baik lagi ya. Oke, Bu Rima ini juga punya video lagi, satu lagi. Ini mengenai contoh nih, contoh yang siswa yang berprestasi. Oke, bisa terdengar ya? Selamat datang di SMK Negeri 1 Bogor. SMK Negeri 1 Bogor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi pemerintah. SMK pusat keunggulan yang menerapkan budaya sosial, mewujudkan lembaga pendidikan dan melalui menghasilkan sumber daya lulusan karakter, kompeten, berdaya saing tinggi, mandiri, cinta lingkungan dan keadilan. SMK Negeri 1 Bogor di Jalan Raya Kecamatan Bogor ini merupakan luas lahan sekitar 2,5 hektar. Dipimpin oleh Eko Suprayitno, SMK Negeri 1
ini memiliki laboratorium standar, peralatan praktek mumpuni, perpustakaan lengkap, serta dokumentasi asli dan unik. Visi dan misi SMK Negeri 1. SMK Negeri 1 memiliki 9 kompetensi keahlian. Yang pertama, teknik kendaraan ringan otomotif. Kedua, teknik pengelasan. Ketiga, teknik dan bisnis sekretarisat. Keempat, teknik audio-video. Kelima, teknik instalasi tenaga listrik. Kelima, bisnis konstruksi dan properti. Ketujuh, desain pemodelan dan informasi bangun. Kedelapan, multimedia serta yang kesembilan, teknik pemilih dan tata usaha. SMKN satu kedua bergelar kegiatan ekstrakurikuler seperti tarungan, PNR, pramuka, pencaksilat, dan masih banyak pegawai. Walau dalam berbagai pandemi COVID-19 selama Indonesia tidak menurunkan semangat dan motivasi SMK untuk terus berprestasi. Di tahun 2021, berhasil berhasil diraih yaitu juara satu AKS nasional dan juga tahun 2021 bidang lomba cycle repair and maintenance. Juara satu nasional lomba bridge construction competition ITS. Juara dua nasional lomba gimnastik virtual starter UMA. Juara tiga nasional kompetisi olahraga siswa nasional pencaksilat putri. Juga mengikuti SMK Reformasi dan Kesatuan. Di tahun 2022 kembali berhasil membuat yaitu juara satu provinsi lomba audio dan nomor tahun 2022. Juara satu provinsi AKS SMK bidang cycle repair and maintenance. Juara satu bidang plastik and heavy. Oke, dari sini gimana setelah melihat tontonan video tadi? Bagaimana? Nafares, mungkin? Punya keinginan untuk bisa berprestasi dalam bidang yang saya miliki. Ya, sekarang kan bidangmu bidang bisnis, kondisi dan properti ya. Tujuannya menyampaikan video ini supaya kalian itu punya peningkatan untuk lebih baik lagi, tidak hanya berkompetensi hanya di dalam kelas, tetapi syukur bisa di dalam tingkat kabupaten atau tingkat provinsi atau tingkat nasional. Ya, harapannya dari kalian semua nanti akan termotivasi supaya bisa lebih mengembangkan, mengasah kemampuan kalian. Itu ya. Jadilah anak yang berprestasi, membanggakan bangsa dan negara. Gitu ya. Oke. Karena ini sudah waktunya kita melaksanakan kegiatan sudah ada 45 menit ya. Kita melakukan bimbingan kelompok, kira-kira bagaimana nih rasanya setelah melakukan bimbingan kelompok? Gimana Iva? Perasaannya gimana nih?
Senang? Termotivasi untuk lebih baik lagi. Oke. Kalau dari Nak ini, Fabian, gimana nih? Setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, bagaimana perasaan kamu? Atau pesan-kesannya mungkin apa yang ingin disampaikan? Juga dapat menjadikan motivasi diri sendiri untuk menjadi pelajar yang selalu mencetak prestasi, mencetak keunggulan, mencetak kreativitas diri sendiri, dapat membanggakan juga bangga. Ya, amin. Kita doakan anak-anak semua bisa lebih maju lagi ya, belajarnya juga lebih digiatkan lagi. Kalau kalian melakukan sesuatu, lakukan sebaik mungkin ya, agar mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Di sini Bu Rima ada instrumen tes kognitif. Ini nanti tolong kalian isi ya untuk evaluasi hasil bimbingan kelompok kali ini. Ini jadi di sini ada tes kognitif hasil kegiatan bimbingan kelompok. Di situ tes pilihan ganda, benar atau salah. Jadi kalian nanti isikan di situ ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh jawab, Bu? Ada bisa? Ya. Bertanya? Kalau semisal ini kita itu di rumah saja boleh enggak? Oh, ini boleh dikerjakan di rumah ya. Nanti kita akan insya Allah akan bertemu lagi minggu depan untuk melaksanakan bimbingan kelompok lagi. Nanti bebas mau nanti topiknya apa. Dan ini nanti tolong dibawa ya ketika pertemuan selanjutnya dengan Bu Rima. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Oke. Siap. Sip. Bu Rima mengucapkan terima kasih banyak karena anak-anak sudah sangat kooperatif dan mau melaksanakan bimbingan kelompok sampai akhir. Bagaimana kalau kita tutup dengan berdoa dulu ya? Karena tadi kita awalnya sudah berdoa, kita akhiri dengan doa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, kita bisa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa yang mau memimpin doanya? Alvarez lagi? Oke, monggo. Dan saudari siapkan belum abdi datang, doa mulai. Doa selesai. Gerak depan gerak. Selamat siang anak-anak dan hati-hati di jalan ya. Oke. Salam. Totalnya metu di CE ya. Ya tunggu di luar. Jangan lupa itu pulpennya di bawah. Kemudian di luar sih mas.